Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-74, 75, 76 dan 77 dari surah Yunus. 74 sampai 77 berarti 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengutusan rasul-rasul kepada kaum-kaum mereka untuk menyampaikan kebenaran, yaitu menyampaikan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah dengan kebenaran. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, yang akan diterangkan nanti adalah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka menyampaikan kebenaran. Juga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada, apabila Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kaitan dengan ayat sebelum ini, apabila kita hubungkan dengan ayat sebelum ini, yaitu ayat sebelum ini tentang Rasul yang diutus, yaitu pada masa dahulu setelah Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang diutus kepada kaumnya menyampaikan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, supaya beribadah kepada Allah. Wahai kaum, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Itu disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan kemudian Rasul-Rasul pun juga diutus setelah Nabi Nuh. Kemudian juga Nabi Musa dan Nabi Harun juga diutus untuk menyampaikan pesan yang sama. Kemudian apabila ayat ini turun kepada Rasulullah, maka juga yang sama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh para rasul yang terdahulu. Jadi semua para rasul itu menyampaikan pesan yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ini pesan yang kita terima juga melalui para ulama yang meneruskan pesan para rasul, yaitu mentauhidkan Allah. Inilah dia yang paling penting di dalam hidup. Ini adalah penentu kebaikan.
penentu keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka pesan mentauhidkan Allah ini mesti kita senantiasa dapatkan, supaya kita senantiasa ingat bahwasanya di atas kalimat tauhid inilah kita hidup, dan mudah-mudahan Allah matikan pula kita di atas kalimat tauhid ini, sehingga nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, yang mati dengan menyaksikan kebenaran meskipun mengorbankan harta benda dan nyawa sekalipun. Kemudian dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, dan dikumpulkan ahli tauhid ini nanti di dalam surga, dan itu adalah ujung dari pengharapan kita, yaitu kita berharap mudah-mudahan nanti di hari akhirat dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, yaitu mentauhidkan Allah, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka di dunia ini kita selalu ingin mendapatkan peringatan, yaitu supaya kita tetap berada di atas kalimah yang benar ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari hidupnya itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Inilah dia perkara yang sangat penting sekali dalam hidup ini, karena perkara inilah yang menjadi pesan setiap nabi yang diutus untuk disampaikan kepada kaum mereka masing-masing. Dan Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir, menyampaikan pesan ini kepada semua manusia, karena Nabi Muhammad diutus kepada sekalian manusia, bahkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada jin. Nah, melalui 4 ayat yang akan kita pelajari ini berarti sekali lagi adalah kisah yang telah ada pada masa dahulu, yaitu kisah Nabi yang diutus menyampaikan kebenaran. Maka kita ingin mendapatkan pelajaran dari kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi yang diutus, yaitu apabila Nabi yang diutus dahulu menyampaikan kebenaran, dan siapa yang menerima kebenaran tersebut selamat, dan yang tidak menerimanya celaka, maka pada hari ini kita juga berada di antara dua, yaitu mengikuti atau tidak mengikuti. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menunjuki kita, menolong kita, melindungi kita dan memelihara kita, sehingga tetap kita berada di atas jalan yang benar yang kita pilih ini sampai kita meninggal dunia. Inilah dia keadaan di setiap zaman, yaitu ada dua kumpulan manusia, yaitu yang berada di atas jalan yang benar mentauhidkan Allah, dan satu lagi di atas jalan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah. Nah, yang menyekutukan Allah, kalau sudah memilih perbuatan menyekutukan Allah, sudah disampaikan kebenaran, tetap juga memilih kebatilan, tetap juga berada di atas kesesatan, maka Allah menetapkan menetapkan ketetapan, yaitu hati mereka itu terkunci, tertutup, sehingga tidak lagi akan berubah sampai mereka mati. Mereka tetap di dalam kebatilan dan dalam kesesatan itu. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Kita berlindung kepada Allah dari yang buruk yang berlaku, yaitu hati yang tertutup, terkunci mati, sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Nah, dalam ayat ini disebutkan contohnya adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi di sepanjang zaman
Ada saja yang menolak kebenaran itu. Pada zaman Nabi Nuh ada, sudah kita terangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi Musa ada. Pada zaman Nabi Muhammad ada. Pada zaman sekarang ada. Jadi melalui kisah ini kita mengetahui bahwa ini adalah pelajaran, yang pelajaran ini terasa hadir dalam hidup kita di zaman manapun kita berada. Di zaman sekarang kita berada, di zaman sekarang pun kita merasakan bahwasanya ada saja manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah. Berarti ayat ini adalah masih lagi ayat menerangkan tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena misi atau pesan mentauhidkan Allah itu adalah pesan para nabi dan rasul. Itu adalah misi para nabi dan rasul. Dan manusia ada 2 kumpulan, 2 kelompok di hadapan pesan tersebut, yang menerimanya dan satu lagi yang menolaknya. Begitulah keadaan sampai akhir zaman. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin thumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Allah berfirman, "Tsumma," kemudian, "ba'atsna," kami utus, "mim ba'dihi," setelahnya. Setelah siapa? Karena ayat sebelum ini tentang Nabi Nuh, berarti setelah Nabi Nuh diutus. Rusulan, rasul-rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum, mereka itu datang kepada kaum mereka, bil bayyinat, dengan keterangan yang jelas. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Nah, ini agak panjang sedikit, yaitu tetapi mereka tidak hendak beriman. Jadi kaum-kaum itu tak mau beriman karena apa-apa yang mereka biasa mendustakan sebelumnya. Jadi sebelum itu yang tidak mau menerima kebenaran adalah karena mendustakan kebenaran, maka begitu juga yang datang kemudian. Seperti itulah keadaan yang tidak mau menerima kebenaran, yang tak mau beriman itu adalah yang mendustakan kebenaran. Nanti kita akan terangkan. Mendustakan berarti tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian mereka mengada-adakan pula, seakan-akan yang mereka adakan itu adalah kebenaran, padahal sebenarnya yang mereka ada-adakan adalah kebohongan, seperti yang sudah kita terangkan sebelum ini. Kadzalika, demikianlah, natba'u, kami menutup, ala qulubil mu'tadin, ke atas hati orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau Allah sudah menutup hati, maka tidak akan mungkin berubah lagi, tetap di dalam kekufuran, dalam kesesatan. Kita ulang dari pangkal ayat. Kemudian kami mengutus setelahnya, setelah pengutusan Nabi Nuh, rasul-rasul kepada kaum mereka. Mereka datang
kepada kaum mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, yaitu berupa mukjizat sebagai bukti kerasulan mereka, tetapi mereka tidak hendak beriman dikarenakan mereka biasa mendustakannya, biasa dahulu mereka mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Berikutnya lagi, summa, kemudian, ba'atsna, kami utus, mim ba'dihim, setelah rasul-rasul, setelah Nabi Nuh, Nabi Musa kami utus, wa Harun, dan juga Nabi Harun, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pemuka-pemukanya, yaitu pengikut utamanya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fastakbaru, mereka menyombongkan diri, wa kanu, dan adalah mereka itu kaum mujrimin, yang melakukan kejahatan. Mereka yang orang-orang yang melakukan kejahatan, adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian kami mengutus setelah mereka Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Pemuka-pemuka yaitu yang mendampingi Fir'aun dengan ayat-ayat kami, lalu mereka menyombongkan diri, dan adalah mereka itu kaum yang melakukan kejahatan, yaitu para pendosa. Ayat berikutnya, falamma, maka ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka, al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami, qalu, mereka berkata. Siapa mereka itu? Karena cerita ini adalah cerita Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, bermakna yang berkata ini adalah Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Pemuka-pemuka ini menteri-menterinya, pendamping-pendampingnya, tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Fir'aun. Termasuk sekali rakyat Fir'aun, ya termasuk sekali semuanya yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka berkata, inna, sesungguhnya, hadza, ini apa? Ini yang dibawa oleh Nabi Musa, la sihrun, sungguh sihir, mubin, yang nyata. Ini yang dibawa oleh Nabi Musa, ini adalah sihir yang nyata. Oh, bermakna tuduhan itu, tuduhan kepada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa membawa sihir? Bukan membawa kebenaran, tetapi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya menuduh Nabi Musa itu melakukan perbuatan sihir. Bermakna itu adalah fitnah, itu tuduhan yang bohong, tuduhan yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka ketika kebenaran itu datang kepada mereka dari sisi kami, sampai kebenaran itu kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sampai mereka berkata, Fir'aun dan pengikutnya itu berkata, sesungguhnya ini sungguh sihir yang nyata. Berikutnya lagi, ayat yang keempat dari 4 ayat yang kita pelajari, qala, telah berkata Musa, Nabi Musa, ataquluna, apakah kamu mengatakan, lil haqq, terhadap kebenaran, lamma ja'akum, ketika kebenaran itu datang kepadamu, asihrun, apakah sihir, hadza, ini, apakah ini sihir? Nah, jadi Nabi Musa mengatakan, mengapa kamu mengatakan perkataan sihir, padahal yang kusampaikan bukan sihir, yang kusampaikan adalah wahyu, kebenaran dari sisi Allah. Wala yuflihus sahirun, dan tidak beruntung tukang-tukang sihir itu. Saya ini bukan tukang sihir, saya ini Rasul. Tukang sihir itu adalah orang yang tak beruntung. Saya ini adalah Rasul, menyampaikan kebenaran dan akan mendapatkan keberuntungan. Jadi saya bukan tukang sihir. Alangkah malangnya kalau saya ini tukang sihir, sebab tidak beruntung tukang-tukang sihir itu.
Telah berkata Musa, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran itu ketika telah datang kebenaran itu kepadamu, yaitu dengan perkataan, apakah sihir ini? Dan tidak beruntung tukang-tukang sihir itu. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kisah apa? Kisah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para rasul yang diutus itu menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran yang disampaikan oleh para rasul itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa para rasul yang diutus itu? Nah, sebelum ini Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh tak disebutkan pula nama-namanya siapa. Tapi ada beberapa orang rasul. Namun setelah beberapa orang rasul yang tak disebutkan namanya itu, tapi disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tiba-tiba langsung disebutkan rasul yang diutus adalah Nabi dalam ayat yang ke-75, Nabi Musa dan Nabi Harun yang diutus kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tapi malangnya Fir'aun dan pengikutnya tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Mereka menyombongkan diri. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu menyombongkan diri, maka mereka ini disebut orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Dan kejahatan yang dilakukan ini kejahatan yang paling besar, yaitu kejahatan menyekutukan Allah. Karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa alaihi salam sudah membawa sihir. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah perbuatan sihir, yaitu menyihir manusia. Nah, nanti akan diterangkan dalam kisah berikutnya, yaitu Fir'aun menuduh Nabi Musa ingin berkuasa di Mesir. Itu tuduhannya. Ini kamu wahai Musa sudah melakukan perbuatan sihir, menyihir manusia supaya manusia mengikutimu. Tujuannya adalah apabila manusia mengikutimu, kamu ingin berkuasa, kamu ingin menggulingkan kekuasaanku ini. Itu tuduhan Fir'aun. Nanti kita akan sampai ke pembahasan ini di ayat-ayat yang akan datang. Tetapi kita hanya batasi di 4 ayat ini, yaitu tentang penolakan terhadap kebenaran ada di sepanjang zaman. Itu sebabnya rasul-rasul diutus. Jadi penolakan terhadap kebenaran ada di sepanjang zaman. Dan penolakan terhadap kebenaran itu adalah disebabkan karena mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang diutus. Nah, mendustakan lain yang disampaikan oleh rasul, yaitu yang mereka terima dari sisi Allah. Para rasul menerima kebenaran itu dari sisi Allah. Kemudian mereka mendustakannya. Enggak, itu tidak kebenaran. Seperti perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa, bukan kebenaran yang kamu sampaikan itu wahai Musa. Yang kamu sampaikan itu adalah sihir. Perbuatanmu itu adalah perbuatan sihir. Sebenarnya kamu bukan mau menyelamatkan manusia wahai Musa. Sebenarnya kamu ingin berkuasa ke atas manusia wahai Musa. Inilah dia, yaitu perkataan dusta yang dilakukan oleh manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, di zaman dahulu ada, pada masa Nabi Musa ada Fir'aun. Pada zaman Nabi Ibrahim ada siapa? Ada Namrud. Pada masa Nabi Muhammad siapa? Nah, Abu Jahal, Abu Lahab. Pada masa sekarang siapa? Bisa menyebut namanya satu-satu siapa? Nah, mereka yang mendustakan kebenaran ada pada masa sekarang, ada. Maka ayat ini pun menjadi relevan, sesuai untuk kita kaji pada masa sekarang ini. Maka jadilah sebagai pengikut Nabi, pengikut Rasul, yaitu yang menyampaikan kebenaran.
Oh, nanti kita akan berhadapan dengan pengikut jejak Fir'aun. Oh ya, itu adalah sunnatullah. Dan sunnatullah itu tidak akan berganti, tidak akan berubah sepanjang masa. Yang mengikuti jejak Rasul ada pada masa sekarang, yang mengikuti jejak Fir'aun pun ada pada masa sekarang. Kalau dahulu berlaku pertentangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, maka pada masa sekarang pun akan berlaku pertentangan tersebut. Nah, pilih mana? Pilih berada di kelompok mana? Dua saja kelompok yang berada di atas kebenaran dan kelompok yang menolak kebenaran, dan tak ada kelompok yang ketiga, karena semua yang kita buat yang akan dibalas, dan tempat balasan nanti dua saja, tak ada yang ketiga, yaitu balasan yang baik di dalam surga dan balasan yang buruk di dalam neraka. Inilah dia ujian yang paling besar, yang paling berat di dalam hidup, karena menentukan kehidupan bukan hanya di dunia tetapi juga sampai memanjang ke akhirat yang kekal dan abadi. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusula." Tsumma, kemudian. Kalau kita menjumpai kata kemudian berarti ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Lalu ayat sebelumnya tentang apa? Tentang kisah Nabi Nuh. Ayat ini tentang apa? Tentang kisah rasul-rasul yang diutus setelah Nabi Nuh. Oh, berarti masih lagi tentang kisah. Jadi Allah menyebutkan kisah sebelum ini, kemudian menyebutkan kisah berikutnya. Kemudian, oh berarti atful qissah alal qissah, yaitu menyambungkan kisah sebelumnya dengan kisah yang sesudahnya. Yaitu apabila sebelum ini tentang Nabi Nuh, kemudian tentang rasul-rasul yang diutus, oh bermakna nih ada urutan rasul-rasul yang diutus. Nah, kita pun di dalam Al-Quran disebutkan ada berapa rasul? Ada 25 rasul. Maka dibuatlah urutannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian nabi sampai 25 nabi, 25 rasul yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian, jadi ada urutan waktunya. Ba'atsna, kami utus, min ba'dihi, setelah Nabi Nuh, rusula, rasul-rasul, tapi tak disebut nama-nama rasul di sini. Padahal ada rasul yang bernama Idris. Setelah Nabi Nuh alaihi salam ada Hud, ada Saleh, ada Ibrahim, tapi tak disebut karena di sini hanya disebut pesan dari rasul yang diutus itu, yaitu yang diutus, pesan dari setiap rasul yang diutus itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kemudian manusia ada yang menerima kebenaran sehingga mentauhidkan Allah, ada yang menolaknya sehingga tidak mau mentauhidkan Allah. Ini yang penting dari ayat ini. Ila qaumihim, kepada kaum mereka. Rusulan ila qaumihim, rasul-rasul kepada kaum mereka. Oh, berarti setiap rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaum mereka. Dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Di sini letak keistimewaan Nabi Muhammad berbanding dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Kemudian kami mengutus setelah pengutusan Nabi Nuh rasul-rasul kepada kaum mereka, faja'uhum bil bayyinat. Para rasul itu datang kepada kaum mereka membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Apa yang dimaksudkan dengan keterangan yang jelas? Keterangan yang jelas adalah wahyu-wahyu Allah yang isinya adalah keterangan yang jelas, yaitu berupa kebenaran tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk
membuktikan mereka itu adalah sebagai rasul-rasul yang diutus, benar sebagai rasul-rasul yang diutus, maka Allah memberikan kepada para rasul itu apa? Sebagai bukti mereka sebagai rasul, mukjizat. Maka ada juga di antara ulama tafsir menafsirkan faja'uhum bil bayyinat, yaitu para rasul itu datang kepada kaumnya dengan keterangan yang jelas, yaitu dengan mukjizat sebagai bukti mereka itu adalah rasul yang diutus. Umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mukjizat Nabi Ibrahim? Yaitu dimasukkan ke dalam api, tetapi api tidak membakar. Itu mukjizat, yaitu tanda kekuasaan Allah berlaku ke atas diri Nabi Ibrahim sehingga tidak hangus dibakar oleh api. Itu adalah mukjizat sebagai bukti kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Tetapi mereka, meskipun para rasul telah menyampaikan kebenaran dengan terang, dengan jelas, dan mereka pula memiliki bukti sebagai seorang rasul, nah akan tetapi mereka itu tidak hendak beriman, tak mau beriman. Jadi tahu mereka kebenaran, tahu karena rasul telah memberitahu. Tapi mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, mengapa mereka tak mau beriman? Nanti ada perkataannya, yaitu ketika ayat berikutnya kita sampaikan tentang Nabi Musa adalah disebabkan karena kesombongan yang ada dalam hati mereka, sombong sehingga tidak mau mengikuti, menerima kebenaran. Bima kadzabu bihi min qabl, karena dahulu mereka biasa mendustakannya. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini, pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada yang mendustakan kebenaran. Kemudian pada masa Nabi Hud alaihissalam ada yang mendustakan kebenaran. Pada masa Nabi Saleh ada. Jadi di sepanjang zaman itu ada saja yang mendustakan kebenaran. Karena perbuatan mendustakan kebenaran itu, maka mereka tak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus. Jadi ada tabiat yang diwarisi dari generasi-generasi terdahulu, yaitu kebiasaan mendustakan kebenaran. Pada hari ini pun juga begitu. Pada hari ini sama mengikuti kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum Nabi Nuh dahulu mendustakan kebenaran, maka ada juga yang sekarang ini kumpulan manusia mendustakan kebenaran seperti kaum Nabi Nuh dahulu. Nabi Nuh menyampaikan kebenaran dengan terang, dengan jelas, mereka faham, tapi kaum Nabi Nuh mendustakannya. Pada masa sekarang pun juga para ulama menyampaikan kebenaran dengan terang, dengan jelas, mereka pula mendustakannya. Jadi di sepanjang zaman itu ada saja orang yang mendustakan kebenaran. Seperti ini keadaan dunia sampai akhir zaman. Ya, seperti inilah keadaan dunia sampai akhir zaman. Tapi nanti ada yang mendustakan kebenaran dan menjadi ujian berat di akhir zaman. Yaitu siapa yang menolak kebenaran? Dajjal. Ini disebut fitnah, ujian yang sangat berat di akhir zaman. Fitnatil Masihid Dajjal. Nah, ini akan dihadapi nanti ini. Kalau beradalah kita di akhir zaman, maka kita akan menghadapi Dajjal, dan banyak yang gagal dalam ujian menghadapi Dajjal ini, sehingga percaya pula kepada Dajjal. Padahal Dajjal itu mesti diingkari, yaitu dikatakan kepadanya bahwasanya kamulah Dajjal pendusta itu, seperti mana yang diberitakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti punya bekal cukup untuk tidak gagal dalam ujian akhir zaman.
Mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian akhir zaman. Dan rasa-rasanya sudah semakin dekat kiamat ini. Karena tanda-tandanya pun sudah semakin mulai terasa sekarang ini. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Allah tahu hati mana yang layak untuk menerima petunjuk dan hati mana yang tidak layak menerima petunjuk. Allah tahu, Allah Maha tahu. Allah telah menetapkan bahwasanya yang tidak layak untuk menerima petunjuk itu maka hatinya dikunci mati. Natba' taba' maknanya ditutup, sehingga pesan apapun pesan kalau hati sudah tertutup tidak akan mungkin masuk ke dalam hati tersebut. Hati yang telah tertutup rapat akan seperti itulah hati itu sampai orang yang punya hati itu mati. Ini makna natba' taba'. Natba' kami kunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya, mestinya manusia apabila mengetahui kebenaran itu dari Allah, maka ia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah mestinya menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah yang menciptakan dirinya. Tapi dia melampaui batas, maknanya kebenaran itu datang dari Allah, kemudian dia menolaknya. Siapa dia sehingga menolak kebenaran dari Allah yang menciptakan dirinya? Itu namanya melampaui batas. Maka manusia yang merendahkan diri di hadapan Allah akan menerima kebenaran. Tapi biasanya yang menyombongkan diri, dia tak mengenal dirinya, padahal dirinya ciptaan Allah. Dia tidak mengenal dirinya, maka dia akan menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'tadin melampaui batas. Manusia sebagai manusia, ciptaan Allah, mestinya tunduk dan patuh kepada Allah, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jumlah manusia sekarang di muka bumi ini, kalau dikatakan jumlah manusia 7 miliar lebih, 7 miliar jumlah manusia di muka bumi. Yang mentauhidkan Allah berapa jumlahnya? Yang mentauhidkan Allah itu adalah yang beragama Islam. Di luar agama Islam menyekutukan Allah, menetapkan Allah itu punya anak. Orang-orang Yahudi menetapkan Allah punya anak. Orang-orang Nasrani menetapkan Allah punya anak. Kemudian juga kepercayaan menyekutukan Allah, Tuhan itu tiga, Tuhan itu banyak, dewa-dewa, dewi-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau jumlah umat Islam itu lebih kurang 2 miliar, bermakna sepertiga saja dari jumlah manusia yang ada pada hari ini yang menerima kebenaran yang tidak melampaui batas. Berarti yang melampaui batas itu jumlahnya lebih banyak. Kemudian jumlah umat Islam ini pula yang betul-betul mentauhidkan Allah itu berapa pula? Nah, maka perlu pula kita teliti dengan lebih terperinci. Nah, karena ada juga yang mengaku beragama Islam tetapi sebenarnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada dukun, itu tidak mentauhidkan Allah. Meminta kepada selain Allah itu tidak mentauhidkan Allah. Yang mentauhidkan Allah adalah betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwasanya yang punya kuasa memberikan manfaat dan yang punya kuasa menolak mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tidak. Nah, kira-kira berapa banyak umat Islam yang seperti itu? Karena kita menjumpai juga ada di antara kalangan umat Islam yang percaya batu yang direndam kemudian dipercikkan airnya bisa menyembuhkan penyakit. Dan ada percaya pula kepada batu yang seperti itu. Ada yang percaya kepada keris, ada yang percaya kepada cincin, ada yang percaya kepada jampi-jampi, mantra-mantra, dihafallah jampi. Ada yang percaya kepada azimat, tangkal.
jimat-jimat dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik, yaitu bertentangan dengan tauhid, dengan nilai tauhid. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak kebenaran, yaitu menolak mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ih. Kemudian, kata kemudian bermakna melanjutkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya rasul-rasul yang diutus setelah Nabi Nuh, siapa saja? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail. Kemudian disebut Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kemudian juga Nabi Musa diutus kepada kaumnya, yaitu dari kalangan Bani Israel. Nah, yang sekarang ini diceritakan adalah kepada Fir'aun, yaitu Bani Israel berada di Mesir. Kemudian di Mesir itu yang berkuasa adalah Fir'aun, dan Fir'aun memiliki menteri-menterinya, yaitu pemuka-pemuka yang menolongnya. Kemudian Fir'aun memiliki rakyatnya juga di Mesir. Nah, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Fir'aun adalah gelar kepada penguasa di Mesir pada masa dahulu. Wa malaihi, dan pengikutnya. Dan sebenarnya malak ini diambil dari kata mala'a, yamla'u, maknanya penuh. Yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin utama yang membantu Fir'aun. Siapa di antara menteri Fir'aun yang terkenal? Haman. Haman ini arsitek, yaitu yang pakar dalam membangun bangunan. Sampai Fir'aun memerintahkan Haman ini untuk membangun bangunan yang tinggi, menjulang langit. Kata Fir'aun, buat bangunan yang tinggi itu, saya akan mencapai Tuhan Nabi Musa alaihissalam yang di langit itu. Nah, saya akan melihat Tuhan Nabi Musa yang ada di langit itu. Nah, itu keangkuhan dari Fir'aun. Jadi dia punya orang-orang yang hebat-hebat, yang pintar-pintar otaknya, tetapi menyekutukan Allah, menyembah berhala. Kalau kita pergi sekarang ke Mesir, kita akan jumpai di tempat-tempat peninggalan kekuasaan Fir'aun dahulu, patung-patung yang besar-besar, tinggi-tinggi, sebesar gunung patung itu, tinggi-tinggi. Itu adalah sesembahan yang disembah oleh Fir'aun. Wa malaihi, malak yaitu yang memenuhi, karena penguasa itu, pemimpin itu, pembantu-pembantu Fir'aun itu tokoh-tokoh yang diberi amanah kepemimpinan oleh Fir'aun kepada rakyatnya. Nah, inilah yang memenuhi masyarakat itu. Kalau sekarang ini mudahnya, yang memenuhi berita itu sekarang adalah pemimpin-pemimpin itu yang diberitakan. Apalagi kalau kita lihat koran, yang memenuhi halaman koran itu adalah foto-foto pemimpin itu, penuh koran itu, foto dia saja. Nah, ini namanya malak, yaitu yang memenuhi. Kalau dalam percakapan, yang memenuhi percakapan itu adalah cerita tentang pemimpin-pemimpin ini saja. Itu saja yang diceritakan. Maka pemimpin dikatakan pemimpin dari perkataan malak dari kata memenuhi, karena yang memenuhi berita dia, yang memenuhi cerita dia, dan itu dimiliki oleh Fir'aun. Maka bertambah angkuh dan sombonglah Fir'aun karena memiliki orang-orang besar yang ada di sekitarnya. Bi ayatina, Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Pengikutnya itu dari kalangan pemimpin tadi yang berada di kiri kanan yang berada di kiri kanan Fir'aun.
Kemudian pengikutnya juga adalah rakyatnya yang dipaksa untuk menyembah seperti apa yang ia sembah. Nabi Musa diutus kepada mereka, kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Dengan ayat-ayat kami, ulama tafsir menyebutkan dengan mukjizat sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Tongkat, dipukulkan tongkat, kemudian tongkat dipukulkan ke laut, laut terbelah. Kemudian Nabi Musa juga mengeluarkan tangan dari saku, kemudian keluar cahaya. Kemudian juga tongkat Nabi Musa itu dilemparkan, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian juga pada masa Fir'aun juga, sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan, mukjizat Nabi Musa adalah Nabi Musa diperkenankan oleh Allah untuk mengangkat siksaan-siksaan, yaitu ada belalang yang turun dari langit kemudian memakan tanam-tanaman habis. Ada pula kutu. Nah, di mana ada tempat di situ ada kutu. Kemudian juga kata. Di mana ada air lubang di situ ada kata. Kemudian apa lagi? Air yang berubah menjadi darah. Di mana-mana darah. Nah, kemudian Fir'aun sendiri meminta kepada Nabi Musa melalui utusannya supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diangkat siksaan-siksaan ini. Dan Allah perkenankan doa Nabi Musa dan diangkat siksaan ini. Ini juga dimasukkan sebagai mukjizat Nabi Musa, sebagai bukti kerasulan Nabi Musa. Tetapi meskipun Fir'aun itu tahu Nabi Musa itu Rasul melalui mukjizat yang ada padanya, apakah Fir'aun itu mau menerima kebenaran? Itu dia masalah juga pada hari ini, yaitu ada yang mendustakan kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Bukan dia tak tahu kebenaran, tahu, dia mengakui kebenaran itu, tapi karena keangkuhan dan kesombongan seperti yang dimiliki oleh Fir'aun dahulu, sehingga tak juga mau menerima kebenaran. Allah kunci mati hati mereka, sampai mati mereka tidak beriman. Jadi kalau ada orang yang seperti itu sampai matinya tak beriman, maka jangan terkejut, jangan heran. Apa sebab? Dia bukan orang yang pertama seperti itu. Sudah ada orang yang seperti itu sebelum ini. Siapa? Fir'aun. Fastakbaru, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri maknanya tak mau menerima kebenaran, padahal mereka adalah manusia ciptaan Allah. Semestinya ciptaan Allah itu menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mengikutinya. Tapi mereka menolaknya. Fastakbaru, mereka menyombongkan diri. Siapa dulu yang menyombongkan diri di dalam surga ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam? Iblis menyombongkan diri. Siapa iblis? Iblis itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Nah, ketika Allah yang menciptakannya itu memerintahkannya untuk sujud, semestinya iblis tahu diri, yaitu mengikuti perintah Allah. Apabila Allah memerintahkannya bersujud, bersujud seperti para malaikat. Para malaikat bersujud. Iblis tak mau bersujud. Aba wastakbara. Iblis itu enggan dan menyombongkan diri. Maka Allah pun menanyai iblis, apa yang menyebabkan kamu tak mau bersujud kepada Adam? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangmu untuk tidak mau bersujud kepada Adam? Jawaban iblis itulah dia yang menerangkan kesombongannya, yaitu, ya Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong karena dia diciptakan dari api. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Tanah atau api?
bukan di apinya, bukan di tanahnya. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, itulah yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa itu yang lebih baik. Bukan di asal kejadian. Asal kejadian itu bukan penentu baik lebih baik, bukan. Penentu baik lebih baik itu adalah dari perbuatan yang dilakukan. Mana yang lebih baik, laki-laki atau perempuan? Bukan di laki-lakinya, bukan di perempuannya, bukan di jenis, bukan. Di perbuatan, mana yang lebih bertakwa kepada Allah? Perempuan lebih bertakwa lebih baik dari laki-laki. Laki-laki lebih bertakwa, maka laki-laki lebih baik dari perempuan. Mana yang lebih baik, jin atau manusia? Bukan di jinnya, bukan di manusianya. Karena ada yang mengatakan jin lebih baik dari manusia, atau manusia lebih baik dari jin. Tidak. Karena ada di antara jin itu yang beriman, bertakwa. Kalau jin yang beriman itu bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan, maka dia boleh jadi lebih baik dari manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Fastakbaru, menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih baik, lebih tinggi. Kalau Fir'aun mengatakan dirinya lebih tinggi, yaitu mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Allah benamkan Fir'aun di tempat yang paling rendah, yaitu dasar laut. Wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka itu kaum yang melakukan kejahatan, pendosa. Mereka siapa? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mulai dari pengikutnya yang di kiri kanannya, yaitu pemimpin-pemimpin yang ada di kiri kanan, sampai kepada rakyat jelata. Semua mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan? Menyekutukan Allah, menyembah berhala, dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu mentauhidkan Allah. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, datang kepada mereka kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah. Datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami. Dari sisi kami. Penggunaan kata dari sisi kami ini menerangkan tentang tingginya kebenaran tersebut. Kebenaran itu datang dari sisi Allah. Ketika disebut datang dari sisi Allah yang tinggi, semestinya manusia itu menerimanya, menghormati dengan menerimanya, menghargai dengan menerimanya. Kalau memang yang mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka mereka menerima kebenaran yang datang dari sisi Allah yang maha tinggi itu. Tapi karena keangkuhan dan kesombongan mereka, mereka berkata, inna hadza la sihrun mubin. Mereka berkata, ini perkataan mereka. Perkataan mereka ini perkataan yang sangat keji sekali, perkataan yang lancang sekali, yaitu bohong, dusta. Dengan mengatakan kebenaran itu, inna hadza, sesungguhnya ini la sihrum mubin, sihir yang nyata. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa mereka sebut sebagai sihir, itu dusta. Karena beda antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dengan sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir. Kebenaran itu datang dari sisi Allah. Sihir itu datang dari mana? Sihir itu datang dari syaitan. Mereka mempelajari sihir itu dari syaitan. Inna hadza la sihrun mubin. Jadi mereka menuduh Nabi Musa itu sebagai tukang sihir, dan mereka dalam tuduhan itu menggunakan penekanan inna, sesungguhnya. Mereka mengatakan betul-betul kami katakan ini dengan tegas. Kata mereka, sungguh hadza, ini kata penunjuk, ini yang dimaksudkan adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. La, sungguh, ada penekanan lagi, sihrun, sihir, mubin, nyata.
penggunaan kata nyata ini untuk memberikan penekanan lagi kepada sihir, bermakna mereka betul-betul tegas dalam pernyataan mengkeji kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka perkataan ini kita sebut perkataan yang lancang diucapkan oleh manusia, karena yang mereka tuduhkan itu adalah kebenaran. Mereka mengatakan kebenaran itu sebagai sihir yang nyata, bermakna Nabi Musa yang menyampaikan kebenaran itu adalah penyihir. Oh, itu lancang sekali, karena Nabi Musa rasul, bukan penyihir. Qala Musa, Nabi Musa pula menjawab. Jadi diberikan jawaban kepada perkataan mereka itu. Jadi berarti ada dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Ya, ada dialog. Nabi Musa menyampaikan, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika kebenaran itu datang, asihrun hadza, apakah ini sihir?